Mata batin itu adalah penglihatan atau deteksi energi batin yang ada pada tubuh kita terhadap suatu objek, terhadap suatu peristiwa, terhadap suatu keadaan. Bentuknya mata batin pada kita adalah bagaimana seseorang itu mendapatkan mata batin, kemampuan mata batin ketika itu artinya kita sedang memperbesar wadah, sedang memperkuat wadah, melatih daya gerak dengan cara melatih gerakan, dengan cara melatih bicara goib. Sama saja kita menciptakan, mengumpulkan energi yang baik, energi yang positif. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, alhamdulillah kita bersyukur. Kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Allah. Kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Selanjutnya untuk bahasan kita sekarang ini kita akan membahas dunia metafisika tentang goib. Yang menjadi pertanyaan pada kesempatan ini adalah bagaimana cara meningkatkan ketajaman mata batin. Mata batin itu adalah penglihatan atau deteksi energi batin yang ada pada tubuh kita terhadap suatu objek, terhadap suatu peristiwa, terhadap suatu keadaan, dan sebagainya. Bentuknya mata batin pada kita adalah biasanya perkataan di dalam hati. Bisa juga nanti naik kepada perkataan lisan. Bagaimana seseorang itu mendapatkan mata batin, kemampuan mata batin, ketika seseorang itu mempelajari ilmu gaib atau ilmu metafisika, biasanya yang pertama diawali dengan berzikir dulu atau wiridan dulu, nah kemudian berkembang selanjutnya kepada gerakan. Nanti setelah berzikir ada gerakan, karena kita mempelajari ilmu gaib, ilmu metafisika itu kita mempelajari zat hidup, mempelajari yang hidup. Salah satu ciri hidup adanya gerakan. Nah selanjutnya berkembang nanti kepada perkataan atau gerakan perkataan di dalam hati. Nah bisa juga kepada lisan. Nah nanti itu yang disebut dengan mata batin, bisa mendeteksi suatu objek, suatu peristiwa, suatu keadaan. Kemudian tingkat ketajaman mata batin pada setiap kita akan bergantung kepada tebal atau tipisnya kabut kegelapan, besar atau kecilnya kabut kegelapan atau energi negatif, energi penghalang yang ada pada tubuh kita masing-masing. Nah selanjutnya bagaimana cara meningkatkan ketajaman mata batin bagi kita yang sudah mendapatkan mata batin? Tentunya setiap disiplin ilmu di dalam dunia metafisika, di dalam ilmu gaib punya cara masing-masing, ada caranya masing-masing. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas secara umumnya saja. Jadi untuk meningkatkan ketajaman mata batin, di sini akan kita bahas 5 cara saja. Yang ke satu, untuk meningkatkan ketajaman mata batin adalah dengan cara wiridan atau berzikir. Jadi wiridan yang sudah dijalankan atau zikiran yang sudah dijalankan dilatih dengan baik. Kenapa dengan wirid, dengan zikir bisa meningkatkan ketajaman mata batin? Ketika kita wirid atau zikir, itu artinya kita sedang memperbesar wadah, sedang memperkuat wadah. Tubuh kita ini seumpama wadah. Semakin sering kita berzikir, maka kita wadahnya semakin besar, semakin kuat. Jadi otomatis isinya juga akan mengikuti, akan semakin besar, akan semakin kuat. Nanti efek positifnya kepada energi positif akan semakin kuat, akan semakin terang benderang. Ketajaman mata batin pun akan meningkat. Itu yang ke satu. Kemudian yang kedua, cara meningkatkan ketajaman mata batin adalah dengan cara melatih daya gerak, dengan cara melatih gerakan. Gerakan yang sudah muncul tadi, nah kemudian sering-sering dilatih, sering-sering dipraktekkan. Jadi dengan kita melatih mempraktekkan gerakan itu,
Di situ nanti ada gerakan untuk membersihkan, gerakan pembersihan energi-energi penghalang pada tubuh kita. Semakin sering kita melakukan latihan daya gerak, melatih gerakan, semakin banyak nantinya kabut-kabut penghalang, energi-energi penghalang, energi negatif pada tubuh kita terbersihkan. Jadi nanti energi yang positifnya akan semakin terang benderang, otomatis ketajaman mata batin pun akan meningkat. Selanjutnya untuk meningkatkan ketajaman mata batin, yang ketiga adalah dengan cara melatih bicara goib. Jadi bicara goib itu adalah berbicara di dalam tubuh sendiri dengan suatu energi. Caranya kita memanggil, mendatangkan energi dari luar tubuh, misalkan memanggil jin dari suatu tempat atau dari suatu arah. Dipanggil, didatangkan, dan dimasukkan ke tubuh sendiri, kemudian diajak bicara, diajak ngobrol, diajak dialog. Nah, itulah bicara goib. Jadi sering-sering melatih seperti itu, nanti efeknya akan meningkatkan ketajaman mata batin. Selanjutnya yang keempat, untuk meningkatkan ketajaman mata batin adalah sering-sering melakukan perbuatan yang baik, sering-sering bersedekah. Kenapa dengan perbuatan yang baik bisa meningkatkan ketajaman mata batin? Jadi ketika kita melakukan perbuatan yang baik, sama saja kita menciptakan, mengumpulkan energi yang baik, energi yang positif. Jadi energi yang baik itulah nanti akan menutupi, akan mengikis kabut-kabut penghalang, energi-energi negatif yang menghalangi. Nanti efeknya energi yang positif akan semakin terang benderang dan ketajaman mata batin pun akan meningkat. Selanjutnya untuk meningkatkan ketajaman mata batin, yang kelima adalah tidak melakukan kemusyrikan. Musyrik itu asal kata daripada syirik, yang artinya bekerja sama, berserikat dengan energi yang tidak baik, atau bekerja sama, berserikat dengan energi syaitan. Dengan kata lain, tidak melakukan kemusyrikan adalah tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Semakin banyak kita melakukan perbuatan yang salah, sama saja kita menciptakan, mengumpulkan energi-energi negatif menjadi besar pada tubuh kita. Nah, itu nanti akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang, menjadi kabut penghalang untuk energi positif. Dan sebaliknya, apabila kita tidak melakukan kemusyrikan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, otomatis nanti energi positif itu akan terang benderang. Jadi ketajaman mata batin pun akan meningkat. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, demikianlah yang kita bahas 5 cara untuk meningkatkan ketajaman mata batin. Yang ke-1 dengan cara berzikir, dengan cara wirid, untuk memperbesar, untuk memperkuat wadah. Yang kedua, dengan cara melatih daya gerak, untuk membersihkan energi-energi negatif. Yang ketiga, dengan cara melatih bicara goib. Dan yang keempat, dengan cara melakukan perbuatan yang baik. Dan yang kelima, tidak melakukan kemusyrikan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Demikianlah, apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata di dalam bahasan ini, mohon dimaklumi karena kita semua sedang belajar, sedang berproses untuk lebih baik lagi. Apabila ada kekurangan, silahkan ditambahkan oleh masing-masing. Semoga saja obrolan ini ada manfaatnya, dan insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang berikut. Dan salam untuk kita semua.